Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya di sini berperan sebagai moderator. Adapun maksud dari pembikinan video ini yaitu untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi perkembangan fisik dan kognitif pada masa bayi. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1, berikut ini adalah yang pertama, Nurfiana Agustina dengan NIM 2002 0950 0025. Selanjutnya dengan saya sendiri, Sarifah Maulini Tasya dengan NIM 20020 950 2069. Dan selanjutnya Laude Ardang dengan NIM 20020 950 1071. Yang terakhir Muhammad Irsad dengan NIM 20020 950 1064. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang periode perkembangan sudah dimulai sejak anak di dalam kandungan. Biasanya 9 bulan lamanya. Jadi, perkembangan dimulai sejak dari lahirnya. Masa bayi berlangsung 2 tahun pertama setelah periode bayi yang baru lahir 2 minggu. Asa bayi disebut juga berbagai periode vital karena kondisi dan mental bayi menjadi fondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Karena itu, peranannya sangat vital dan penting. Lagi pula, pada periode ini berlangsung proses pertumbuhan yang cepat sekali. Bayi yang baru lahir dan sehat dengan cepat akan belajar menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya dan melakukan tugas-tugas perkembangan tertentu. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan sebelumnya oleh saudari Sarifah Maulani Tasya. Jadi langsung saja. 1. Pengertian masa bayi. Bayi merupakan makhluk yang perlu dilindungi. Setiap kebutuhannya harus dipenuhi seperti yang diinginkannya. Tetapi ia belum pandai menyatakan keinginan itu. Ia hanya pandai menangis. Bila seorang ibu mendengar bayinya menangis, ibu yang pertama kali mempunyai bayi itu tentu merasa bingung, tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan fisik. Pada masa bayi, perkembangan fisik secara jelas dapat diamati. Pada 6 bulan pertumbuhannya terus bertambah dengan pesat. Tahun pertama peningkatan lebih kepada berat dan tinggi badan. Selama tahun kedua terjadi penurunan. Selain itu, yang berkembang ialah proporsi tulang, otot dan lemak, bangun tubuh, gigi, susunan saraf, dan organ perasa. Kemudian yang ketiga, perkembangan motorik. Perkembangan masa bayi pada aspek motor ini dapat diamati dan terlihat reaksi spontan yang berulang dilakukan dan tidak dikoordinasi. Namun, lama-kelamaan terjadi secara efektif. Hal ini terlihat dari merangkak, berjalan, dan memainkan benda-benda. Kemudian yang keempat, perkembangan sensorik dan persepsi. Bayi yang baru lahir memiliki perkembangan otak yang memungkinkan bayi melakukan penginderaan yang cukup baik terhadap apa yang merasa sentuh, lihat, cium, perasa, dan dengar. Dan indera mereka berkembang dengan cepat pada beberapa bulan pertama kehidupan. Kemudian yang kelima, teori Piaget mengenai perkembangan kognitif bayi menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Piaget yakin bahwa seorang anak melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Kemudian yang keenam, perkembangan bahasa pada bayi. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik yang diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan, yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh komunitas serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan.
untuk memvariasikan dan mengombinasikan kata-kata tersebut. Manusia membutuhkan bahasa agar dapat bercakap-cakap dengan orang lain, mendengarkan orang lain, membaca dan menulis. Kemudian yang ketujuh adalah stimulasi perkembangan kognitif dan bahasa. Perkembangan konsep merupakan hasil asosiasi dari arti dengan benda dan orang-orang. Piaget menamakan tahap perkembangan ini dengan tahap sensomotorik dalam perkembangan konsep. Pada akhir masa perkembangan bayi, mulai menyusun kata-kata menjadi kalimat sederhana yang dimulai dengan siapa, apa, dan di mana. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nurvena Agustina akan melanjutkan pembahasan materi mengenai tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori atau sensory motor stage. Pada tahap ini, anak kurang lebih berusia 2 tahun mengonstruksikan pemahaman mengenai dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensoris mereka dengan tindakan fisik motorik, karena itu disebut sensori motorik. Pada tahapan ini, anak hanya mempunyai pola refleks untuk bertindak. Yang kedua, tahap praoperasional atau pre-operational stage. Pada tahap ini, anak usia kurang lebih 2-7 tahun yang mulai mempresentasikan ulang dunia dengan kata-kata, cerita, dan gambar. Yang ketiga, tahap operasional konkret atau concrete operational stage. Pada tahap ini, anak usia kurang lebih 7-11 tahun sudah dapat melakukan operasi dan penalaran logis. Yang keempat, tahap operasional formal atau formal operational stage. Pada tahap ini, individu usia kurang lebih 11-15 tahun bertindak melebihi dunia pengalaman yang aktual dan nyata dalam berpikir lebih abstrak dan logis. Selanjutnya, fase tahapan perkembangan bahasa anak berdasarkan usia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, usia 0-12 bulan. Pada usia ini, sebagian besar bayi berada pada tahap pralinguistik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tahapan ini bayi akan lebih banyak menunjukkan komunikasinya dalam bentuk simbol-simbol ekspresi. Pada fase ini pula, bayi sudah mampu merespon suara, babbling atau mengulang konsonan atau vokal, memahami perintah verbal, serta menunjuk arah. Umumnya, jika sudah memasuki usia 10 bulan, bayi sudah mengucapkan kata-kata sederhana seperti menyebut orang terdekatnya, yaitu mama atau papa. Yang kedua, usia 1-3 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai menunjukkan peningkatan bahasa. Jika pada tahun pertama anak sudah mulai dapat memahami instruksi dan mengucapkan satu kata, maka di tahun kedua dan ketiga, anak sudah mulai mengenal dan belajar mengucapkan kata-kata sederhana meskipun pengucapannya belum begitu sempurna, seperti patu, apa itu, ndak au, tidak mau, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, usia 3-5 tahun. Pada tahapan usia ini, anak sudah mampu menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa. Ia sudah mampu mengenal kata kerja dan kata ganti. Ia juga sudah dapat menyampaikan keinginannya dalam bentuk kalimat seperti aku mau makan roti, aku mau bermain, dan lain sebagainya. Tak hanya bisa menyampaikan keinginannya, pada usia ini anak juga sudah mampu melontarkan pertanyaan, protes, penolakan, ataupun menyampaikan perasaan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dari hasil presentasi ini, kesimpulannya adalah masa bayi dianggap sebagai masa dasar karena merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya. Karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Adapun aspek-aspek yang berkembang dalam masa bayi, beberapa di antaranya yaitu pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, perkembangan sensorik, persepsi, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam video ini atau dalam presentasi,
dalam salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan.